Shalom Ibu Deborah. Salam kenal, kayak sudah pernah ketemu mungkin, tapi ya nama saya kebalik, Ariela Hana. Memang Ariela itu susah, ya kan, lidahnya harus ketekuk, jadi Hana yang lebih terkenal, ya. Tapi Ariela itu artinya luar biasa. Ariel itu artinya singa Yehuda, ya. Nah, puji Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom semuanya, baik saudara-saudara yang hadir di tempat ini, dan juga yang menyaksikan lewat YouTube hari ini ataupun hari-hari yang akan datang. Karena firman Tuhan selalu hidup, ya. Dan puji Tuhan untuk tema yang sudah dipilih. Terima kasih Bu Esther, Bu Teresia, Bu Maria yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi berkat pada siang hari ini. Nah, ada orang yang berkata kalau tidak kenal itu tidak sayang, ya. Ada yang kenal saya, ada yang setengah kenal, ada yang belum. Tapi sedikit saja saya ingin ceritakan siapa saya, ya. Boleh sudah ditayangkan, ya. Jadi saya ini adalah pendiri Yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia. Tapi sebelum saya kembali ke Indonesia, ketika saya oleh anugerah Tuhan, lagi kita ngomong tentang anugerah, ya, oleh anugerah Tuhan membawa saya, memberikan kesempatan untuk belajar sekolah di luar negeri, punya pendidikan yang tinggi, walaupun ayah ibu saya lulus SD pun tidak. Nah, kemudian ketika saya ada di luar negeri, Tuhan membawa saya melayani di berbagai negara. Itu juga anugerah Tuhan, ya, karena ketika saya sekolah tahun 93 berangkat, ya, 93 saya adalah manajer personalia dari Latulip Kosmetik. Jadi Surabaya ini boleh dibilang rumah saya juga. Nah, kemudian ketika saya sekolah, saya hanya bawa uang $150. Padahal separuhnya itu adalah beasiswa. Beasiswa yang dibayar bekerja, separuhnya harus dibayar dengan uang. Tapi oleh anugerah Tuhan jugalah, saya akhirnya malah bisa sekolah lebih tinggi lagi. Dan Tuhan membawa saya ke berbagai negara melayani Tuhan di sana. Yang seringkali saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Tapi saya punya prinsip berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Ya, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 itu saya tulis di atas itu. Ya, Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-1 dan 2 itu menceritakan tentang sungai air kehidupan yang mengalir dari tengah-tengah tahtanya Allah dan tahta anak domba Allah. Dan kemanapun sungai itu mengalir, itu selalu ada pohon-pohon yang di sampingnya itu subur dan berbuah tetap. Berbuah tetap itu dikatakan tertulis dalam Alkitab 12 kali setahun. Jadi dengan kata lain nggak ada musim-musiman. Ya, kalau kita mau cari durian tapi bukan musim durian nggak ada. Kita mau cari mangga bukan musim mangga, mungkin harganya mahal. Tapi pohon-pohon yang ada di tepi aliran sungai air kehidupan ini selalu berbuah tetap. Apapun itu dahsyatnya. Dan dikatakan bahwa daun-daunnya itu mendatangkan kesembuhan bagi bangsa-bangsa. Jadi seringkali di dalam ketidakmengertian saya, ketika saya di Rusia, di Afrika, seringkali di pinggir jalan ketika saya tunggu kendaraan, saya tutup mata dan saya hanya berkata, Tuhan, biarkan sungai air kehidupanmu mengalir di dalamku dan melalui aku. Sehingga kemanapun aku pergi, ada kesembuhan yang terjadi. Baik itu kesembuhan emosional, kesembuhan batiniah, ataupun kesembuhan fisik. Dan puji Tuhan di dalam pelayanan saya, ya, walaupun saya bukan orang terkenal, tetapi yang penting adalah dikenal oleh Tuhan dan saya boleh melihat tanda-tanda ajaib dan mujizat yang selalu meneguhkan penyampaian firman Tuhan. Amin. Dan saudaraku, kesaksian satu lagi, ya, saya pernah kerja di Voice of America, ada TV VOA. Waktu itu ketika saya di sana, TV-nya VOA baru mulai dan saya kerja sebagai penyiar radio, pembuat program, ya. Dan saya dilatih suara saya karena katanya suaranya tipis tidak berwibawa. Ya, lalu dilatih setiap hari supaya berwibawa. Setiap pagi saya nyiarkan berita ke Indonesia, ke Timur Timur. Ya, entah tidak pernah dengar atau tidak, ini masih muda semua. Ya, karena saya ini sudah tidak muda walaupun belum tua. Tapi saya ingat suatu hari saya ngomong kepada dosen saya, kepada profesor saya, namanya anak Tuhan, hamba Tuhan. Saya katakan, andaikan yang saya beritakan adalah firman Tuhan menyeberang samudra. Betapa indahnya.
Tapi kok yang saya sampaikan adalah berita dari White House, infotainment tentang kesehatan, kadang-kadang tentang lagu yang sedang viral. Kadang-kadang enggak suka, saudara. Tapi ini profesor saya, hamba Tuhan, seorang yang bijak. Dan beliau berkata, ya panggilnya Hana lebih gampang, Hana terkenal. Ya kan? Ya, kau tahu tidak, berita yang sama ketika mengalir dari mulut seseorang yang diurapi Tuhan, itu berbeda dengan mulut orang lain yang tidak mengenal urapan dan anugerah Tuhan. Wih, saya terkejut, saudaraku, saya tercengang. Dan kemudian saudaraku itu membuat saya, menyadarkan saya untuk tidak ngomel dan sukacita melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Karena waktu itu tidak mudah orang itu kerja di VOA. Kalau orang tahu kerja di VOA, wah kamu pasti pintar sekali. Padahal enggak, anugerah Tuhan. Nah, kemudian saya berubah ketika saya menyiarkan berita. Saya berkata, Tuhan, saya tidak tahu siapa yang mendengarkan suara saya saat ini. Tetapi ada sungai air kehidupan yang mengalir 24 jam tanpa berhenti. Dan kemanapun aliran suaraku ini mengalir, Tuhan, biarlah sungai kehidupanmu menyentuh orang-orang itu. Disentuh, diberikan ada damai sejahtera ketika dengar suaraku, ada kesembuhan. Apakah terjadi beneran atau tidak, saudara? Saya enggak ngerti. Terjadinya bagaimana? Saya enggak ngerti. Karena saya di studio saya dan saya menyiarkan sambil saya berdoa. Tetapi sebagai anak Tuhan yang mempercayai kuasa Tuhan dan kuasa firman Tuhan, saya berdoa dimanapun saya berada, dimanapun saudara berada, sungai air kehidupan itu mengalir. Amin. Sehingga melalui senyumanmu orang boleh diberikan sukacita. Melalui sentuhan tanganmu, salaman jabatan tanganmu yang saudara mungkin gak sadar, tetapi sungai itu menyembuhkan, menguatkan, meneguhkan, memulihkan apapun yang perlu dipulihkan. Amin. Jadi saudaraku, slide berikutnya itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan membawa saya ke berbagai negara. Satu lagi saudaraku ya, kenapa saya bisa sekolah tinggi? Tadi sudah dikatakan tidak punya uang. Apakah saya pintar? No. Saya percaya saudara, ketika saya diinterview oleh Kiki Andy, saya katakan, yang saya yakini di dunia ini nggak ada orang bodoh, tidak ada orang pintar. Yang ada adalah orang yang mau berusaha dan mengandalkan Tuhan. Maka itulah yang terjadi. Nah itu benar, ini kesaksian juga. Ini supaya yang dengar di sini ini para perempuan hebat, ada beberapa pria hebat juga di sini. Ya, dan juga yang mendengarkan lewat YouTube. Saudara, ketika saya daftar sekolah master di Regent University, syaratnya sekolah di Amerika dulu sampai sekarang itu harus punya nilai TOEFL yang tinggi. Kalau ke Australia dan Inggris IELTS sebutannya. Nah, pada waktu itu adalah TOEFL-nya harus 550 untuk diterima. Saya TOEFL-nya cuma 500. Apakah bisa diterima? Persyaratan diterima pun tidak bisa. Tetapi saya bukan hanya diterima, saya dapat beasiswa 100%. Itu adalah anugerah. Tadi yang saya ceritakan pertama itu ketika saya di Christ for the Nation, sekolah tanpa gelar. Saudara, yang namanya anugerah itu diberikan dengan cuma-cuma. Bukan karena apa yang kita lakukan. Yang namanya anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan sekalipun kita tidak layak, tidak pantas, tidak memenuhi persyaratan, tetap diberikan. Itu namanya anugerah. Nah saya jadi makanya ingat saudara, ketika menyiapkan saya ingat ketika saya sekolah, saya tidak memenuhi persyaratan. Tetapi saya menerima anugerah. Tentunya anugerah dari Tuhan. Anugerah yang mengalir di dalam kehidupan orang-orang yang kita perlu anugerah. Amin saudaraku. Oleh sebab itu saya sering berdoa dan saya mau ajak saudara untuk juga berdoa yang serupa. Saya sering berdoa, Tuhan berikan saya your favor, anugerahmu, perkenananmu, itu yang pertama. Dan kemudian Tuhan berikan saya favor atau anugerah, ya grace atau favor, perkenanan. Nah, adalah anugerah dari mereka yang saya perlu anugerah. Berikan saya anugerah dari orang-orang yang berwenang yang saya memerlukan anugerah. Setiap hari dalam hidup kita perlu anugerah. Amin saudaraku sekalian. Anugerah terbesar yang kita terima adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
yang memberikan kita keselamatan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia, karena anugerah. Amin. Sehingga nama kita tercatat di surga. Dan setiap hari dalam hidup kita perlu anugerah. Slide selanjutnya, ya, ketika saya dibawa pulang kembali ke Indonesia, saya mendirikan yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia yang fokus pertamanya adalah pembinaan karakter. Ini yayasan bersifat nasional. Ya, pembinaan karakter anak BBM. Saya sering disebut Ibu BBM. Ya, ini kami lakukan di Indonesia Timur. Karena memang ketika saya dibawa pulang ke Indonesia, saya berpikir Indonesia Timur sangat terbelakang. Walaupun saya bukan orang Makassar, bukan orang Sulawesi, bukan orang Indonesia Timur, tetapi saya harus taat, mengalir, berada di mana Tuhan tempatkan saya. Ya, oleh sebab itulah kini didirikan, saudaraku, didirikan domisilinya di Makassar, tapi pelayanannya adalah di berbagai kabupaten di seluruh Indonesia Timur. Selanjutnya, ya, nah kemudian, saudaraku, Tuhan pertemukan saya dengan anak-anak hidrosefalus, sehingga di sana itu kalau ada orang yang kepalanya besar atau orang yang sakit parah, ya, ditemukan oleh polisi, tentara atau teman-teman lain, itu pada ngomong cari itu Ibu Hana. Nah, jadi ini anugerah Tuhan lagi. Karena saya bukan pengusaha besar. Saya seringkali dikira pengusaha karena saya badannya besar. Ya, penampilannya selalu kayak pengusaha. Puji Tuhan, itu anugerah Tuhan. Amin. Dan kemudian ketika masa pandemi juga, walaupun vaksinasi itu pro dan kontra, terserah keyakinannya masing-masing. Tapi perlu ada orang-orang yang perlu memberikan diri, membantu pemerintah dan membantu masyarakat untuk penanggulangan COVID. Dan oleh anugerah Tuhan, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, menyelenggarakan vaksinasi yang terkonsisten, yang terlama, sehingga dapat penghargaan juga. Yang penting bukan penghargaannya, karena juga ketika melakukan tidak tahu kalau dapat penghargaan. Tapi ini adalah anugerah Tuhan. Ketika suatu hari, saudaraku, saya sudah letih, kantongnya sudah capek, pikirannya sudah capek, saya berkata kepada dinas kesehatan, mosok baksos itu vaksin terus. Kan ada yang lainnya, kenapa saya vaksin terus? Itu kan? Tapi ketika saya di titik, lah inilah anugerah Tuhan juga, saudaraku. Ketika saya di titik letih, ada seorang yang telepon, seorang pengusaha yang juga hamba Tuhan, yang berkata, Bu, katanya saya dengar kalau pasang spanduk di situ, kalau nyumbang bisa pasang spanduk. Dan saya berkata, pasang spanduk enggak bisa, Pak, nanti mallnya cat saya lagi. Tapi kalau mau pasang logo di backdrop, di banner yang kami ada, boleh, Pak. Nah, terus kemudian Bapak itu berkata, anakku 2 perusahaan, Bu, mau nyumbang masing-masing 5 juta. Nanti logonya saya kirim. Wih, saya terkejut, saya bilang, Pak, terima kasih banyak. Minggu lalu pun saya belum bayar, operasionalnya belum selesai. Tuhan mencukupkan, saya ini sudah mau berhenti. Beliau berkata apa? Jangan berhenti, Bu. Ibu sedang dipakai Tuhan menolong banyak orang. Karyawanku tuh karena divaksin sehingga kena COVID sebentar sudah sembuh. Malamnya di hari yang sama, saudaraku, saya singkat cerita saja, tapi ini semua yang saya ceritakan adalah anugerah. Untuk membuat kita semua tahu bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, saudara, kalau kita lakukan dengan hati, itu akan punya dampak positif. Dan kalau kita setia melakukan hal yang kecil dan bisa dipercaya untuk hal yang kecil, maka anugerah Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi. Amin, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian, sehingga malam harinya, saudaraku, ada seorang kakak kelas yang menghubungi saya dari Amerika, yang dia berkata, jangan berhenti, karena engkau sedang dilibatkan oleh Tuhan untuk menanggulangi pandemi terbesar di abad ini. Wih, ketika saya dengar kata pandemi terbesar di abad ini, saya seperti baru bangun tidur. Padahal sudah berbulan-bulan, betul ini pandemi, di mana-mana orang susah, di mana orang kesakitan. Itu adalah anugerah Tuhan, saudaraku ya. Nah, selanjutnya, saudaraku, seperti saya katakan tadi, saudaraku, tentang anugerah. Ya, anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, secara gratis, walaupun kita tidak layak. Slide berikutnya ya. Nah, saudaraku sekalian, di dalam Mazmur 34 ayat 18 sampai yang ke-23, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak,
Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Yeremia 18 ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudaraku sekalian, saya yakin kita mengerti bahwa kita seringkali hidup kita diumpamakan sebagai suatu bejana. Bejana di mana Tuhan rindu memakai kita menjadi bejana bagi kemuliaannya. Tetapi di sisi lain, saudaraku sekalian, setiap hari dalam hidup kita, saudara pasti menemukan banyak orang yang entah sengaja ataupun tidak sengaja membuat hatimu hancur atau tergores atau retak, yang entah berkeping-keping atau cuma retak sedikit, ya kan? Ya, dan aku sepanjang perjalanan hidup, bahkan budaya, saudaraku, budaya itu seringkali menghancurkan jati diri kita. Lingkungan saudaraku yang mungkin jealous, yang mungkin iri hati, apapun juga itu selalu berusaha menghancurkan kita. Nah, saudaraku, ketika kita hancur, ya, firman Tuhan sudah kita dengar, Tuhan dekat dengan orang yang hatinya hancur, yang patah hati, yang remuk. Ini ayat pasti sudah pernah didengar semuanya. Di tengah-tengah kehancuran kita, seperti Yeremia juga menulis, mencatat sesuai kata Tuhan. Ketika bejana itu rusak, ketika bejana itu hancur, Tuhan yang penuh dengan anugerah, Tuhan yang penuh dengan kemurahan, itu pasti akan membentuk kita kembali untuk menjadi bejana yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Itulah sebabnya kita perlu selalu hidup di dalam anugerah. Untuk itulah kita perlu, saudaraku, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Itu selalu perlu dipulihkan, bukan anugerahnya yang dipulihkan, saudaraku. Anugerah itu tidak pernah rusak, tidak pernah hancur. Anugerah Tuhan itu sempurna. Tetapi hidup kita yang dipulihkan. Karena kadang-kadang kita ini jalan menurut sukanya kita sendiri. Kadang-kadang, saudaraku, berkat Tuhan, kenyamanan bisa menggiring kita jauh dari Tuhan, dan kayaknya mungkin tidak hancur, padahal itu sudah malah hancur, sudah penyok-penyok. Karena sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kepahitan, kehancuran, kesakitan yang membuat kita hancur juga. Nah, apapun, saudaraku, yang kita alami dalam hidup kita, dalam hidup saya juga, saya selalu berdoa seperti seorang anak kecil. Saya bayangkan dengan sederhana. Kalau yang sulit-sulit itu agak susah, saudara. Ya kan? Ya, karena firman Tuhan itu kan juga ngomong toh, bahwa kita perlu jadi seperti anak kecil untuk kita bisa masuk kerajaan surga. Jadi, saudaraku, saya bayangkan diriku yang hancur berkeping-keping sambil nangis. Saya katakan, Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih biarlah mengumpulkan kepingan-kepingan ini. Lebih baik aku hancur di tangannya Tuhan, karena Dia akan bentuk kembali, daripada aku hancur karena dunia, daripada aku hancur karena kepahitan, daripada aku hancur karena pembunuhan karakter yang dilakukan oleh orang-orang toksik yang ada di sekeliling kita, yang mungkin jealous, iri hati dengan apa yang kau miliki. Dunia ini sedang berusaha menghancurkan kita. Para perempuan selalu mengalami diskriminasi. Padahal perempuan itu punya potensi yang luar biasa. Ya, puji Tuhan, saat ini banyak orang sadar akan potensi perempuan. Makanya, saudaraku, dalam dunia politik pun harus ada 30% perempuan. Sayangnya yang dipilih masih tidak banyak perempuannya. Ya, saudaraku sekalian, banyak orang juga di mana-mana, saudaraku, perempuan dikasih pekerjaan yang lebih banyak, tapi gajinya lebih kecil dibandingkan orang laki. Kalau orang laki marah, saudaraku, tidak apa-apa. Tapi orang perempuan marah dibilang emosional. Dari dulu sampai sekarang. Saudara ingat zamannya ketika Yesus kuburannya kosong, para perempuan di kuburannya lari ketemu Tuhan Yesus, semangat, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Penuh dengan sukacita. Tapi ketika ketemu muridnya yang laki-laki, apa yang dikatakan? Itu perempuan ngomong kosong. Sakit enggak, saudaraku? Sakitnya di sini nih. Jadi, saudaraku, itulah perempuan. Kita hidup di budaya patriarki, yang artinya adalah laki-laki itu kayak dianggap derajatnya lebih tinggi. Nah, di luar sana ada banyak gerakan-gerakan
ya, kesetaraan gender itu perlu untuk persamaan hak, tapi ada orang-orang yang kemudian beda saudaraku ya, kesetaraannya adalah untuk melampiaskan karena sakit hati. Nah, kita bukan seperti itu. Karena kalau kita kembali kepada firman Tuhan, ketika Tuhan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, tujuan ilahi adalah untuk bergandengan tangan, untuk saling melengkapi, untuk saling menolong. Ini kita sebagai perempuan-perempuan ilahi, kita harus mengerti tujuan Tuhan menciptakan saya sebagai perempuan. Sekalipun di dunia sekeliling kita, perempuan direndahkan. Nah, saudaraku sekalian, itulah sebabnya kita perlu anugerah Tuhan. Kita perlu anugerah Tuhan. Kemarin ini saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, ya, ketua asosiasi pendeta. Saya cerita, saya berkata, Pak, dari dulu sejak saya muda sampai sekarang ini, ya, saya itu sangat terbeban sekali dengan istri-istri pendeta, dengan ibu-ibu gembala. Beliau cukup kaget. Kenapa, Bu? Pak, kalau pendeta ulang tahun dirayakan ulang tahunnya, kasih kue besar-besaran. Ibu pendeta yang ulang tahun mungkin lupa semua. Ya kan? Nah, terus kemudian saya ketika pelayanan di Afrika juga, Pak, karena saya walaupun perempuan saya tamu, saya duduk di meja makan dengan para pendeta. Tapi ibu-ibu pendeta duduknya deprok di dapur. Ya, pokoknya kelasnya lain. Perempuan saudaraku mengalami banyak diskriminasi. Ketika saya di Rusia, saudaraku, saya lihat semua perempuan kerja keras hebat. Ini zaman dulu ya, zaman sekarang sudah beda. Orang milenial, saudaraku, selenial, perempuannya perkasa-perkasa dibanding zaman saya muda dulu. Ya, nah saudaraku, ketika saya di Rusia, saya melihat perempuan-perempuan bekerja keras dan hancur hatinya penuh dengan kepahitan. Karena saudaraku, di zaman dulu ya, sekarang puji Tuhan sudah berubah. Banyak saudaraku lawatan Tuhan terjadi di belahan dunia sana. Tetapi ketika saya di sana 27 tahun yang lalu, itu saya melihat saudaraku hancuran. Saya mulai mengerti ketika saya mendoakan seseorang yang lidahnya pendek. Puji Tuhan, didoakan, ya Tuhan gerakkan saya untuk perintahkan lidahnya tumbuh. Tumbuh saudaraku, yang awalnya gagap jadi tidak gagap. Saya tanya, mana suamimu? Karena dia bawa anak, dia ketawa. Tidak ada suamiku, tapi punya anak. Nah, memang di zaman komunis dulu saudaraku, mereka tidak tahu itu. Karena tidak ada Tuhan, tidak tahu apa itu dosa, mungkin begitu. Nah, tetapi saudaraku, saya kemudian mempelajari kebiasaan mereka. Pada waktu itu, di saat mereka, saudaraku, perempuan sudah dewasa, mereka perlu punya anak untuk menjamin hidup masa depannya. Kalau sendirian kan bingung saudaraku. Mau nanti kalau tua siapa yang rawat? Keponakannya sendiri, anaknya sendiri aja kadang tidak mau. Tetapi ini mereka perlu punya anak, jadi mereka cari laki-laki untuk punya anak. Tapi tidak mau punya suami karena suami santai-santai minum-minum, yang kerja keras adalah istrinya. Hancur hatinya. Itulah kehancuran perempuan di mana-mana. Padahal saudaraku, saya ingin katakan, setiap perempuan, you are a queen. Engkau adalah ratu. Engkau adalah putri-putri raja. Engkau adalah suatu pribadi yang berharga di mata Tuhan. Amin. Dan setiap putri raja atau setiap ratu, itu kita harus menguatkan ratu yang lain. Di dunia ini saudaraku, perempuan yang mengalami banyak diskriminasi karena budaya patriarki. Sayangnya di antara sesama perempuan juga saling merendahkan, saling bersaing, saling menjatuhkan. Tapi saudaraku, saya ingin katakan saudaraku, ada suatu quote ya, suatu moto yang indah sekali yang berkata demikian, the real queen will fix another crown, the crown of another queens without telling the world that the crown was crooked. Artinya adalah ratu sejati ketika melihat ratu yang lain mahkotanya atau kehidupannya atau kehormatannya tidak tepat pada posisinya, dia akan membantu membetulkan posisi daripada mahkota itu tanpa memberitahu kepada dunia, bahwa mahkotanya Esther itu tadi begini-begini loh, aku yang betulkan. Mana yang lainnya lagi, tahu siapa Teresa itu tadi begini. Aku the real queen, ratu sejati, perempuan sejati, putri sejati, akan membetulkan, akan menolong perempuan lain tanpa menggosipkan, tanpa memberitahukan bahwa hidupnya dulu nggak beres. Amin saudaraku sekalian. Itu adalah moto yang dunia buat. Nah, kita sebagai anak Tuhan yang punya anugerah Tuhan,
Saya ingin katakan, setiap perempuan, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Slide selanjutnya, saya ingin mengajak kita melihat gambaran anugerah melalui keluarganya Nabi Hosea. Ya. Di dalam Hosea 1 ayat 1 sampai 29, saudara catat saja atau nanti lihat lagi YouTube-nya. Ini adalah suatu peristiwa di mana Hosea harus menikahi perempuan Sundal dan memiliki anak dari perempuan Sundal itu. Ini di zamannya Nabi Hosea. Tapi saya harapkan tidak ada di sini, di luar sana yang mengatakan, "Wih, Tuhan suruh saya menikahin perempuan Sundal." Ya, saudaraku, ini kembali kepada Hosea. Ya, ini saudaraku, karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa bangsa Israel sebagai bangsa keturunan Sundal yang sebenarnya tidak pantas disayangi, tidak pantas dijadikan bangsa pilihan, tetapi ada kasih karunia atau anugerah yang menyelamatkan. Ingat, saya mau ulangi, anugerah adalah sesuatu yang diberikan bukan karena engkau pantas menerimanya, bukan karena engkau layak menerimanya, bukan karena engkau memenuhi persyaratan, tetapi diberikan dengan cuma-cuma. Saudaraku, kehidupan bangsa pilihan Tuhan ini kalau kita pelajari dari Kejadian, saudaraku, sampai seterusnya, itu kita tahu ketika mereka jauh dari Tuhan, menyembah berhala, hidupnya melenceng, hidup di dalam dosa, dalam ketidaktaatan, maka kutuk yang terjadi, peperangan terjadi, kehancuran terjadi. Tetapi ketika mereka kembali kepada Tuhan, maka saudaraku, Tuhan yang penuh dengan anugerah, karena memang sifat alamiahnya Tuhan adalah anugerah, penuh belas kasihan, maka akan memulihkan bangsa itu. Amin, saudaraku sekalian. Oleh sebab itulah kita harus terus memposisikan diri kita untuk berada di dalam anugerah. Amin. Orang yang hidupnya ada di dalam anugerah, ini kita perlu cek, saya ini masih hidup setiap hari, berjalan, hidup, berbaring di dalam anugerah, atau aku sudah keluar dari anugerah, keluar dari ketaatan itu. Karena kalau kita hidup di dalam anugerah, menikmati anugerah, saudara sudah pasti hidupmu penuh dengan ketenangan, dengan damai sejahtera. Amin. Sudah pasti tuh saudaraku, hidup kita penuh dengan belas kasihan, karena itu juga sifatnya Tuhan, tergerak dengan belas kasihan. Tapi kalau hidup kita sudah rasanya tidak karuan, saudara, kita perlu minta anugerah Tuhan di dalam hidupku. Hidupku bukan anugerahnya, hidupku perlu dipulihkan oleh anugerahnya yang mampu memulihkan. Amin, saudaraku. Nah, kembali saudaraku, ini adalah posisi keadaan keluarganya Nabi Hosea yang dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada umatnya. Di dalam Hosea 3:1-5, saudaraku mencatat tentang istrinya yang berzina, sudah dinikahin perempuan Sundal, saudaraku ya, dilindungi, dijagain, ditebus ceritanya dari status yang tidak baik menjadi status yang baik, tapi berzina lagi. Perbuatan Hosea mengambil kembali istri yang tidak setia itu, ini merupakan isyarat bagi Israel bahwa penebusan Tuhan harus dipahami. Anugerah Tuhan harus dipahami oleh bangsa yang berzina itu. Karena karya kasih Tuhan itu cuma-cuma sebagai bentuk kasih karunia dan belas kasihan kepada umat pilihannya, kepada kita semua. Amin, saudaraku. Nah, kita sekarang lihat selanjutnya. Ya, kita lihat namanya anak-anak Hosea. Ini nama itu mengandung arti. Jadi saudara, kalau ada yang namanya seperti namanya dewa-dewi, lebih baik diganti. Ya, karena ketika engkau dipanggil itu menyuarakan. Saya senang dipanggil Hana. Hana itu artinya anugerah, hidupku penuh dengan anugerah. Tapi sekarang ini giliran saudaraku, saya mau dipanggil namanya Ariela, memang namanya depan. Ya kan, ini sedikit intermezzo ya. Dulu saya tidak suka dipanggil Ariela karena susah, orang panggil saya Lala, Ella, Riri, Ari, apa itu? Itu kan nama baru lagi saudaraku ya. Jadi sudahlah, susah lah. No? Jadi sekarang pun kalau saya suruh orang panggil Ariela juga susah, jadi saya bilang Ariel saja. No? Ariel gampang. Tapi nama itu mengandung arti. Ya, ini saya pilih namaku sendiri Ariela karena ganti namanya sudah dewasa. Ariel artinya singa dari Yehuda. Ariela itu artinya adalah hatinya Bapak. Saya berdoa hatinya Bapak biarlah terus tertuju padaku dan memenuhi hatiku dan saudara sekalian. Amin. Nah, namanya anak Hosea. Anak pertama lahir, Hosea 1 ayat 4.
Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel. Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Mateng kok, berita yang menakutkan. Dihancurkan. Kasih nama anak pertama Yisrael. Sehingga orang Israel tahu. Jadi kalau saudaraku teman-temannya main, Yisrael ayo mainan kelereng, Yisrael ayo sepak bola, Yisrael dah. Ketika orang panggil Yisrael, itu sebenarnya adalah hukuman Allah terjadi padamu. Hukuman Allah terjadi padamu. Karena itulah berita, kondisi, keadaan karena perzinahan, persundalan. Anak kedua lahir, Hosea 1 ayat yang ke-6. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu. Sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak mengampuni mereka. Jadi saudaraku, ya kita dari ayat ini dan ayat yang lain kita tahu ya saudaraku, walaupun bangsa pilihan Tuhan, kalau mereka tidak takut sama Tuhan ya kehancuran akan datang kepada mereka. Jadi ya kita mau bela-bela mau ngapain saudaraku, yang penting adalah kita mendoakan karena kita tidak tahu kondisinya sedang dalam kondisi apa. Nah kembali nih Lo-ruhama saudaraku, aku tidak menyayangi dia. Lah jadi kalau anak-anaknya main, Lo-ruhama ayo kita main yuk kita main. Ketika Lo-ruhama dipanggil artinya apa? Aku tidak cinta kau lagi, aku tidak cinta kau lagi. Saudara itu tidak enak, itu menghancurkan hati juga. Ketika saudara misalnya tahu saya ini ketemu Esther, Bu Esther, saya nggak suka lagi sama kamu, ya ampun saudaraku, ya teman sahabat perempuan aja perasaannya enggak enak. Nggak usah ngomong pun saudaraku, kalau kita sudah nggak mau tuh kita kerasa. Suami istri atau yang sedang pacaran yang nonton YouTube yang masih muda-muda. Kalau kemudian saudaraku tiba-tiba pacarmu hilang, ya kan? Terus atau tidak ada beritanya atau pakai berita, saya tidak cinta kamu lagi, hancur hatinya. Apalagi kalau suaminya nggak pulang-pulang saudaraku dikondol wewe. Tidak sayang lagi itu sakit. Dan ini Lo-ruhama. Ada berita aku tidak sayang lagi, tidak cinta lagi. Anak ketika lahir, Hosea 1 yang ke-9. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu. Sebab kamu ini bukan umatku dan aku ini bukan Allahmu. Ini hubungan saudaraku yang kandas, hubungan yang rusak, hubungan yang putus karena ketidaktaatan. Saudaraku sekalian dalam hidup kita sehari-hari, mungkin saudara tidak akan backsliding atau tidak akan murtad. Saudara tetap bilang aku cinta Tuhan. Tetapi dalam kehidupanmu sehari-hari, bagaimana kau pakai hidupmu? Bagaimana kau pakai waktumu? Bagaimana kau pakai saudaraku apapun yang Tuhan percayakan kepadamu? Apakah kita gunakan hidup kita sehari-hari atau kita menghadapi apapun yang kita hadapi sehari-hari berdasarkan anugerah dan kerinduan Tuhan dengan tindakan nyata yang menyukakan Tuhan, atau kita sudah berbeda? Atau kita lebih mengharapkan manusia daripada yang lain. Nah saudaraku, kondisi ini yang perlu kita cek dalam hidup kita setiap hari. Karena ketika kita bergeser sedikit, dosa itu artinya saudaraku adalah sebenarnya bergeser sedikit saja dari garisnya Tuhan, itu sudah dosa. Nah saudaraku sekalian, tempat yang paling indah adalah di pusat rencananya Tuhan. Amin. Kadang kita nggak tahu, Tuhan aku harus melangkah kemana. Kadang kita nggak tahu, Tuhan kenapa sekarang ini saya dibalikkan Tuhan pulang lagi ke Surabaya. Nggak ngerti, kadang-kadang nggak ngerti. Tetapi di dalam ketidakmengertian itu, saudara ketika engkau bertanya juga, kenapa aku dilahirkan di keluarga ini? Kenapa aku harus bekerja di sini ketemu dia? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Saudaraku, di dalam kenapa dan kenapa itu, kalau kita terus bertanya kenapa, kita nggak tahu jawabannya. Tetapi bagaimana kita menghadapinya? Karena kita perlu sadar bahwa anugerah Tuhan cukup bagiku untuk menghadapi apapun yang saya jumpai. Amin saudaraku. Sehingga saudaraku sekalian, pesan apapun, ya, berita apapun yang kita dengar, entah ini sudah mau perang dunia ketiga, entah Tuhan sudah mau datang, entah ini sudah mau pengangkatan dulu atau penganiayaan dulu, pengangkatan dulu, ya kan, telur dulu atau ayam dulu. Saudaraku, apapun saudaraku yang terjadi di sekeliling kita, saudara
Kalau kita memberikan diri kita ada di dalam anugerah Tuhan, kita tetap tenang, kita tetap damai, dan kita tetap yakin bahwa Tuhan bersama dengan saya. Dan Dia memampukan saya untuk setia setiap saat. Amin saudaraku. Nah ini pesan-pesannya anak Hosea. Ini kondisi yang seharusnya tidak perlu belas kasihan, tidak layak terima belas kasihan. Tuhan sudah ngomong, aku akan hukum, tidak ada pengampunan lagi, bukan umatku. Tetapi saudaraku kembali, anugerah itu, belas kasihan itu adalah sifat yang tidak bisa meninggalkan Tuhan. Itu sifatnya Tuhan, tidak bisa meninggalkan Tuhan. Nah, dari kisahnya Hosea, dari kitab Hosea itu ada banyak pelajaran bagus. Ini sekarang saya akan ajak upaya, ya, niatan, usaha yang dikerjakan oleh anugerah Tuhan di tengah kondisi yang tidak taat, di tengah kondisi yang kacau. Yisrael itu artinya juga berserak-serak, saudaraku. Sudah berserak, kacau, kabur ke sana kemari. Mungkin ada yang mendengarkan saya saat ini. Engkau mengalami hidupmu sedang terserak kemana-mana. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mendengarkan saya saat ini. Engkau merasa engkau tidak disayangi lagi oleh sekelilingmu. Engkau tidak tahu untuk apa aku hidup. Rasanya Tuhan tidak mendengar doaku. Tuhan terlalu sibuk mungkin. Dan mungkin berkata, aku ini anaknya Tuhan, tapi benar enggak anak Tuhan? Ada saat-saat tertentu saudaraku, kalau kita tidak terus dekat dengan Tuhan akan ada keraguan. Ingat Yohanes Pembaptis, ketika dia di penjara, dia bingung, dia bertanya, itu si Yesus itu apakah dia yang dinantikan? Atau masih ada lagi? Dia bingung saudaraku. Padahal dia yang baptiskan Yesus. Padahal matanya sendiri yang melihat ada burung, roh Tuhan yang seperti menyerupai burung yang turun ke atas Yesus ketika dia baptiskan. Telinganya sendiri mendengar, inilah anakku yang kukasihi. Tapi di waktu ketika kesusahan melanda dan dia sendirian, kalau saya boleh pakai kata-kataku, ya saat itu di dalam kesedihan, dalam penderitaannya, dia kurang dekat dengan Tuhan. Sehingga dia bingung, dia tidak tahu. Jadi saudaraku, kalau engkau dengar janji Tuhan lewat nubuatan, lewat mimpi, lewat apapun juga, kemudian kau ngalami saat-saat di mana kok enggak terjadi-jadi ya? Apakah benar ya itu? Apakah enggak ya itu? Nah kadang-kadang juga kita enggak tahu jawabnya. Saya jujur aja saudaraku, kadang-kadang kita enggak jawabnya. Tapi di dalam ketidakmengertian kita, kita perlu sadar bahwa anugerah Tuhan tidak pernah berhenti. Belas kasihannya tidak pernah berhenti. Dia selalu siap dan lebih dari cukup menolong kita di dalam kondisi apapun juga. Amin. Kembali pada kisahnya keluarga Hosea. Ini kita lihat anugerah Tuhan berusaha. Dia yang berusaha. Bukan orangnya ini yang berusaha. Walaupun nanti di akhir saya ingin ajak saudara untuk juga kita punya upayanya kita. Tapi sekarang saudaraku kita lihat upaya dari anugerah. Hosea 2 ayat 14-20 ya, dicatat nanti dibaca ulang di rumah. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia. Siapa yang berusaha duluan? Aku, Tuhan. Aku akan membujuk dia. Ini adalah ilustrasinya perempuan sundal tadi ya, yang berzina, sudah dikawini, berzina, bermain cinta lagi dan tidak tahu di mana. Aku akan membujuk dia, dibujuk dan membawa dia ke padang gurun. Untuk apa? Dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Ini hebat loh saudara. Baru rencana mau dibujuk. Mau dibujuk atau tidak tahu. Tapi Tuhan yang penuh dengan anugerah, penuh belas kasihan sudah merencanakan berkat. Inilah Tuhan juga atas hidupmu saudaraku. Dia sudah merencanakan sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik untuk setiap hidup kita. Apapun kondisimu saat ini, itulah anugerah. Nah saudaraku sekalian dikatakan, dan aku akan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Lembah Akor itu adalah lembah kematian. Mungkin dalam hidupmu saudaraku ada impian yang rasanya sudah mati. Ada upaya kerja keras yang kau lakukan tapi sepertinya tidak ada hasilnya, benih yang kau tanam sepertinya mati. Tetapi Tuhan akan mengubah lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Dan kemudian maka dia, perempuan ini, akan merelakan diri dari sana. Seperti pada masa mudanya. Seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Ini kan ilustrasinya orang Israel toh, ketika mereka berangkat keluar dari Mesir dengan semangat
aku mengalami pembebasan keluar. Tapi di dalam perjalanannya mereka belok ke sana sini. Nah, Tuhan dengan upayanya ingin mengembalikan supaya merelakan diri. Ada bagiannya Tuhan inisiatif dulu. Nah, bagian supaya dia merelakan diri. Ya, lanjutnya. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu. Maka nama mereka tidak lagi disebut, sudah diubah hatinya, diubah mulutnya. Bukan lagi Baal penyembahan berhala, tetapi Tuhan yang disebut. Ya, aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dengan burung di udara, binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri. Dan aku membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau mengenal Tuhan. Slide selanjutnya, saya agak pilah-pilah ini apa yang barusan kita baca. Ayat 13, Tuhan membujuk dia, membawa ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Saudara, dalam kondisi tertentu seringkali kita ini tidak punya waktu dengan Tuhan. Dalam kondisi tertentu, baik ketika sedang susah ataupun sedang bergelimang berkat, saudaraku, seringkali kita melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Sehingga tidak punya waktu, tidak bisa dengar. Tapi Tuhan yang mau punya relationship, punya keintiman dengan kita, dia selalu berusaha. Dan caranya saudara yang dilakukan dalam ilustrasi keluarganya Hosea ini, dia membujuk dan dibawa ke padang gurun. Kenapa di padang gurun, saudaraku? Di padang gurun itu sendirian, sepi. Ya, ini kalau cerita tentang perzinahan, nggak ada cowok yang keren, yang punya duit, yang apa. Toh tidak ada lagi hal-hal yang menyenangkan, sendirian. Dan ketika sendirian itu gampang dibujuk oleh Tuhan. Jadi saudaraku, kalau engkau sedang mengalami padang gurun, bersyukur saat ini. Karena Tuhan sedang berupaya untuk menarik perhatianmu, supaya engkau kembali dekat dengan Dia. Dan supaya engkau mengalami ketenangan, tidak gelisah hatimu. Orang yang hatinya gelisah ke sana ke sini kan, di rumah tidak betah, ya kan, punya suami, punya istri ini nggak betah. Saudaraku, kalau ada yang punya suaminya nggak betah di rumah, doakan saudaraku. Doakan supaya anugerahnya itu menggapai, memegang suamimu. Walaupun suamimu mungkin akan dibawa ke padang gurun, it's okay. Karena di sana itu ada janji Tuhan yang luar biasa. Amin saudaraku, ditenangkan. Ini saudaraku luar biasa indahnya, upaya, usaha yang dilakukan oleh anugerah. Ayat 14, lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Tadi saya sudah cerita. Saudaraku, Tuhan sanggup membangkitkan apapun yang sudah mati. Amin. Apapun yang tidak berbuah dalam hidupmu, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi berkat. Menjadi kayak ada ayat yang lain, padang gurun pun dijadikan kebun buah-buahan. Amin. Ya. Kemudian dilanjutkan, dia akan merelakan diri, memberikan dirinya lagi, memberi diri untuk dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Saudara, ayo kita semua, baik yang sudah jadi orang Kristen lama, bahkan yang sudah melayani, bahkan diriku sendiri juga, kita harus selalu memberikan diri kita untuk mau dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kadang saudaraku, bukan kadang, tapi kita memang perlu untuk duduk. Ketika aku pertama cinta Tuhan, cinta mula-mula, apa yang saya lakukan waktu itu? Bagaimana hatiku, perasaanku kepada Tuhan? Sekarang setelah 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, masih enggak aku punya hati yang sama dengan Tuhan? Kita perlu saudaraku merelakan diri untuk hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Tidak ada tempat lain yang lebih indah. Saudaraku, pemazmur menulis dalam kitab Mazmur, dia sudah mencari, dia menemukan tempat persembunyian Tuhan. Hadirat Tuhan adalah tempat persembunyian. Ingat saudaraku, rusa seperti rusa merindukan air, demikian juga hatiku merindukan Dia. Kenapa rusa merindukan air? Jawabnya mungkin gampang, karena haus.
Tetapi rusa ketika dia merindukan air, bukan hanya karena haus, tetapi karena dia sedang dikejar musuh. Musuh itu saudaraku menemukan mangsanya, menemukan binatang lain dengan insting penciuman. Si rusa juga tahu ada musuh yang sedang mengejar. Apa yang dia lakukan? Dia lari tidak berhenti sampai dia menemukan air, nyemplung ke dalam air. Ketika dia nyemplung dalam air, itu adalah tempat persembunyiannya. Karena baunya hilang, musuhnya tidak akan menemukan. Saudara, ketika kita ada dalam keintiman hadirat Tuhan, musuhmu, baik itu musuh fisik yang saudara lihat kata-katanya, padahal musuh kita bukan fisik tapi penghulu di udara. Tapi maksud saya ini orang yang kau dengar, kata-kata yang kau ketemu setiap hari. Ataupun saudaraku mungkin doa-doa yang salah, atau mungkin ilmu perdukunan, ilmu gelap, atau apapun yang lain. Saudara, kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, musuh tidak bisa menemukan engkau. Amin saudaraku. Oleh sebab itu kita perlu mau, ini tindakan kita, merelakan hati kita, memberi diri untuk dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita punya konsep yang benar siapa itu Tuhan. Dia bukan bapak yang kejam, dia juga bukan pesuruh kita yang bilang Tuhan aku butuh mobil Tuhan, aku butuh ini Tuhan, terus Tuhannya lari-lari lakukan apa yang kita minta doakan. No. Ya, saudaraku, dia juga bukan bapak yang kejam, kalau salah sedikit saudara dicambukin. Bukan. Tetapi saudaraku, kita perlu punya hubungan intim dengan Tuhan sehingga dia kita memanggil dia suamiku. Ya, di sini bukan bapak, ini suamiku. Ada keintiman saudaraku, keakraban. Bukan lagi cuma tuan. Ya. Dan kemudian saudaraku ayat 18 ya, aku akan mengikat perjanjian bagimu. Bagimu saudaraku, tapi ada terusannya juga dengan binatang, dengan burung, dengan binatang melata, dengan lingkungan, dengan sekeliling. Ini loh indahnya saudaraku, kalau Tuhan berjanji, Tuhan memberikan perjanjian denganmu, sekeliling kita juga diberkati. Karena kita nggak hidup sendirian. Apapun yang kita dipercayakan kepada kita juga akan diberkati. Terus kemudian selanjutnya dikatakan berbaring dengan tenang pada waktu itu. Ya, berbaring dengan tenang. Pada waktu kurang tenangnya, aku akan meniadakan busur panah, pedang, alat perang dari negeri tentram. Jadi hidupnya damai. Benar enggak saudaraku? Ini ketika anugerah Tuhan memulihkan hidup kita. Hidup kita penuh dengan kedamaian. Kemudian saudaraku, kembali ya hubungan dipulihkan. Pada saya barusan sudah katakan, karena engkau akan menjadi istriku untuk selama-lamanya. Hubungan yang kekal. Kemudian menikmati keadilan, kebenaran dalam kasih setia. Ya, ini saya tulis menikmati keadilan kebenaran. Karena dia berkata dalam kasih setia, aku akan menjadikan engkau istriku. Dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Di budaya patriarki, suami, saudaraku, seringkali mengendalikan istri. Di dalam budaya patriarki, orang laki tidak senang kalau ada perempuan pintar. Ya, walaupun perempuannya tidak berusaha menonjolkan diri, tapi pasti tidak membuat nyaman suaminya. Sehingga kadang saudaraku perempuan-perempuan di mana-mana diperlakukan tidak adil. Tapi ingat, ketika engkau mengalami diskriminasi, ketika engkau mengalami ketidakadilan, ketika engkau disingkirkan, engkau punya suami surgawi yang mengasihi kita dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Amin. Ya, sedikit lagi. Kemudian selanjutnya, aku akan menjadikan kau istri dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Ini upaya pemulihan saudaraku ya, indah ya. Nah, selanjutnya saudaraku, ini tadi di padang gurun saudara bayangkan mereka di padang gurun ini saudaraku, apa-apa yang dijanjikan. Nah, saudaraku, keadaan semua berubah. Hosea 2 ayat 21 dan 22. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu adalah pada waktu pemulihan terjadi. Aku akan mendengarkan langit. Saudara bayangkan ya. Aku akan mendengarkan langit. Langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak. Dan mereka akan mendengarkan Yisrael. Yisrael ini saudaraku tadi saya katakan kan. Aku menghukum engkau. Ya, tadi saya tambahkan berserakan. Ini Yisrael ini saudaraku sebenarnya adalah seperti juga biji. Ketika biji diserakkan berserak karena kemarin tidak tahu tumbuhnya di mana, nggak ada hasilnya. Tetapi setelah pemulihan terjadi, ya dia mengatakan, saya baca selanjutnya, aku akan menaburkan dia bagiku di bumi.
Yisrael, benih-benih tangannya Tuhan sendiri akan menaburkan di bumi. Langit mendengarkan bumi. Bumi mendengarkan gandum, anggur, dan minyak. Dan mereka akan mendengarkan benih-benih yang ditanam oleh Tuhan. Kesuburan, kemakmuran. Saudara, yang petani mungkin tahu cuaca apa yang diperlukan. Kan ini ilustrasinya tentang tanam penanam. Saudaraku yang bukan petani, saudaraku kita bisa, saudaraku saya berdoa roh Tuhan menerjemahkan, memberikan inspirasi, menuntun saudara melalui firman ini. Saudaraku, kalau saya boleh katakan dengan sederhana pengertian ini, bahwa sekeliling kita saudaraku akan menyambut mendengar suara Tuhan. Mereka akan bergerak untuk menjadi berkat buat kita, untuk kita diberkati. Amin saudaraku. Oleh sebab itu saya sering ngomong, saudaraku para New Age, orang-orang yang suka meditasi, itu mereka yakin ada daya tarik menarik, yang menarikkan energi positif dan sebagainya. Nah kita ini saudaraku bukan hanya tinggal di alam semesta, tapi kita memiliki Bapa, suami yang menciptakan alam semesta. Jadi kalau Tuhan pencipta alam semesta yang memerintahkan apapun yang kita perlukan, diperintahkan, maka mereka akan menjawab karena dia punya kedaulatan. Amin saudaraku. Oleh sebab itulah kembali kita perlu minta Tuhan memulihkan hidup kita untuk kita ada dalam anugerah Tuhan. Saudara, di saat-saat saya tidak mengerti apa yang saya harus lakukan, untuk hal sekecil apapun ketika saya tidak tahu di mana kunciku berada, ya saya berdoa, Tuhan tolong kirim malaikat-Mu untuk di mana nih kunci ini. Hal kecil saudaraku. Ketika saya buat vaksinasi karena pindah-pindah tempatnya suatu hari aku di tempat area yang terbuka. Yang kalau matahari panas, mataharinya turun, ini kena mejanya para tenaga vaksinator. Tidak boleh, vaksin tidak boleh kena panas. Kalau hujan, tampias. Jadi rencana beli kain gulungan mau ditutup saudaraku. Sehingga kalau hujan pun tidak terlalu tampias, kalau panas juga kayak terlindung sedikit kan? Seperti itu. Tapi saudaraku suatu hari kita ini bingung, tidak tahu di sini terus atau bagaimana. Dan kondisi saudaraku dipikirnya mungkin berubah jamnya. Tapi ketika saya berjalan baru habis selesai makan jam 1 sudah mulai panas, bingung. Jadi kemudian saya berkata sama semua tim saya, semua agama apapun yang ada dengan saya pada waktu itu, saya berkata, ayo kita berdoa minta Tuhan kirim malaikatnya untuk menolong kita. Saudara percaya mau tidak percaya tapi terbukti jadi mendung saudaraku. Sampai kemudian kami bisa pindah balik ke dalam mall yang ada AC-nya. Itu tidak pernah hujan, tidak pernah panas. Dan sahabatku ya yang bekerja di mall itu saudara sepupu kita. Ketika pas ngomong-ngomong cerita-cerita tahu saya ngomong bilang, wih luar biasa ya, enggak jadi hujan tuh awan-awan menutup matahari. Dia malah ngomong, bukan awan itu Bu, itu sayapnya para malaikat. Ya, yang menutup matahari. Saya bilang betul, amin. Ya, saudara luar biasa. Malaikat Tuhan, saudaraku. Ya, jadi kalau saya disuruh Tuhan sesuatu, saya bingung, Tuhan saya kenapa begini betul. Terus saya kemudian sadar, saya enggak boleh ngomel. Kalau ini inisiatifmu Tuhan, berarti Tuhan kau yang harus sibuk. Tolong kirim para malaikat-Mu. Amin, saudaraku. Indah, nanti baca lagi tadi saudaraku. Baca lagi. Coba ingat, bayangkan. Langit mendengarkan suara Tuhan. Bumi mendengarkan suara langit. Bumi, saudaraku, mendengar suaranya gandum, minyak, tumbuh-tumbuhan. Mendengarkan benih yang ditanam. Bayangkan, saudaraku, kesuburan, berkat yang luar biasa. Karena anugerah yang menggerakkan semuanya itu. Amin. Nah, kemudian namanya anak-anaknya ini artinya diubah. Yisrael artinya adalah ditabur oleh tangan Tuhan. Lo ruhama artinya disayang oleh Tuhan. Lo ami artinya dijadikan umat Tuhan. Ketika anugerah turun ke atas kita, kondisi kita dibalikkan. Tuhan itu mampu mengubah kondisi kita dengan sekejap seperti mengubah telapak tangan. Instan bisa, tapi seringkali Tuhan mengizinkan proses terjadi. Sehingga ketika proses itu kita makin kenal Dia, iman kita makin dikuatkan, kita makin ngerti apa yang Tuhan mau, kita makin belajar sesuatu, sekolahnya Roh Kudus. Amin, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu dalam kondisi apapun juga, saudara ingat anugerah Tuhan, Dia sendiri tidak pernah meninggalkan kita.
Dia selalu lihat kita. Dan dia tahu kapan waktunya. Engkau sudah sangat tidak mampu. Dan dia turun dengan segala macam upayanya. Untuk menarik perhatian kita. Untuk kita ditenangkan. Untuk kita dipulihkan. Dan kita menerima janji berkat Tuhan. Amin. Itu dahsyat saudaraku. Ketika saya muda remaja dulu, remaja itu banyak gelisah. Ya kan? Karena katanya remaja itu masih belum menemukan identitasnya. Tapi orang tua pun juga banyak yang gelisah, yang bingung karena tidak tahu untuk apa hidup. Tapi saya ingat saudaraku ya, ketika satu hari saya didoakan orang, hamba Tuhan ini bernubuat. Di Surabaya waktu itu, tidak remaja berarti karena sudah kerja. Terus kemudian apa yang disampaikan? Tuhan itu berusaha dengan segala macam cara untuk menarik perhatianmu karena dia mengasihi engkau. Kaget saya. Jadi ini saya ngalami susah-susah ini tidak enak karena ternyata Tuhan menarik perhatianku. Jadi saudaraku, saya kemudian kasih tahu diri saya sendiri. Jadi daripada saya harus susah-susah ngalami masalah, ya lebih baik saya dekat dulu sama Tuhan kan. Untuk apa harus babak belur? Karena tujuannya adalah mengasihi Dia. Oleh sebab itu saudaraku, ayo ya kita kembali meminta tangannya Tuhan memposisikan kita untuk supaya kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Saudaraku, anugerah tadi saya sudah sampaikan adalah sifat alamiah Tuhan yang berlimpah dan melimpah secara lahiriah dalam tindakan cinta, belas kasihan, keadilan, kasih sayang, dan pemberian diri secara bebas. Kalau anugerah Tuhan ada di dalam diri kita, pasti kita pun memiliki berarti sifatnya dan kita melakukan apa yang Dia mau. Amin. Sekecil apapun, saudara, engkau bisa jadi berkat. Ini slide terakhir, ya. Ini yang saya ajak saudaraku, tahu? Ini saya yakin jelas apa yang disampaikan, dan saya berdoa Roh Kudus akan terus berbicara bahkan ketika saudara pulang, kayak nanti malam ketika engkau berbaring, biarlah saudaraku hatimu dipenuhi dengan kerinduan akan Dia. Kerinduan akan mengalami hal yang indah, yang intim di padang seperti di padang gurun yang dialami perempuan itu. Nah saudaraku, kalau kita sudah tahu anugerah Tuhan itu melimpah dalam hidup kita, kita juga perlu melakukan tindakan nyata bagi sekeliling kita, tindakan nyata tentang siapa kita. Amin saudaraku. Yang pertama saya ingin ajak saudara sekalian, ayo jadi pribadi yang otentik, apa adanya. Gak usah pura-pura. Pura-pura itu capek saudaraku. Benar tidak? Kalau yang pura-pura itu saudaraku sekalian, itu kita selalu berusaha meyakinkan orang. Tapi kalau kita apa adanya, Yesus itu juga apa adanya. Dia tidak dikenal jadi juru selamat, dia juga tidak pusing. Walaupun ini kalau saya sebagai manusia rodok sakit saudaraku. Betul Pak tidak? Ya lah, ketika duduk bersama disambut, selamat datang Ibu Teresa, selamat datang Ibu Mary, selamat datang Bu Esther, Bu Erlin. Ini sorry namanya saya kenal cuman ini. Ya. Nah kalau tidak kenal saudaraku namanya kan tidak salah, duduknya nggak di depan kan, betul tidak? Ya, tapi saudara duduk di depan semua disebut, engkau sendiri nggak disebut, rasanya gimana? Pasti ada rasa gimana begitu. Betul nggak saudaraku ya kan? Nah itulah manusia. Tapi saudaraku, ayo kita belajar toh. Nah kita tidak usah kayak yang gagah-gagah gimana supaya dikenal, supaya disambut. Itu sudah tidak otentik. Banyak orang yang pakai masker supaya kelihatan indah, supaya diterima. Capek orang yang demikian. Ayo kita jadi apa adanya. Walaupun saudaraku kita memang perlu memperhatikan penampilan kita. Karena kita hidup di dunia yang jahat. Saya sengaja ngomong begini. Karena saya suka saudaraku. Saya tuh dulu rambutnya panjang, saya suka cuma kejepit begini. Saya sering ngajarin tim saya toh. Saya ngajarinnya begini. Saya ini toh walaupun rambutku begini, orang kalau ketemu saya berapa menit ngomong-ngomong mereka tahu isi kepalaku. Toh? Ya, maksud saya ini walaupun penampilannya begini orang tetap menghargai. Saya enggak pusing orang tahu saya dokter atau tidak. Sampai suatu hari ada tamu, selaku pembicara dari luar negeri yang tinggal di rumah saya terjemahkan pulang bilang, kau harus segera bikin kartu nama. Tulis namamu dokter, lulusan Regent University. Saya bilang, kenapa? Saya ketawa. Karena tadi di sana orang bilang, kau tinggal dengan Miss Hana. Jadi saya jawab, bukan Miss Hana itu, Dokter Hana. Nah ada yang begitu saudaraku ya. Nah tapi ini sekarang saya ngajarin orang untuk rapi. Toh, karena maksud saya supaya dihargai ketika mereka kemana-mana. Nah itu saya tidak betul 100%.
Saudaraku, karena saudaraku orang dunia memang jahat. Ingat kisahnya ketika Daud diurapi. Ingat yang lain-lainnya, manusia memang memperhatikan sekeliling kita. Kita tetap perlu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bukan berarti kemudian dihabiskan ngoyo untuk memperhatikan penampilannya, no. Tetap harus jadi pribadi yang otentik. Amin saudaraku. Tapi kita berhikmat. Nah, jadi tidak berarti aku kan dalam anugerah Tuhan, aku minta malaikat Tuhan, anugerah Tuhan terus menyertai aku, terus aku suka-sukaku. Ya enggak begitu. Ya. Nah, harus kemudian menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Ya, ini jangan pakai topeng. Saudaraku, banyak kali kita sulit menerima kekurangan kita. Saya dulu kan jalannya gagah toh, ketika sejak SMA tuh kalau saya masuk tuh saya sudah ada, dadanya di depan. Tapi suatu hari ada seorang hamba Tuhan, kepala saudaraku yang melayanin saya, ini kelepasan. Dia ngomong sederhana, kamu harus belajar menerima kelebihanmu dan kekuranganmu. Kita ini belum sempurna saudaraku. Kalau kita belajar menerima kelebihan kita tahu kita tidak minder. Saya memang punya potensi, punya Tuhan. Tapi juga kelemahan kita, supaya kita tidak sombong. Karena aku belum sempurna. Dan kalau kita tahu kelemahan kita, ini sudah mau habis waktunya ya Bu, saja sedikit lagi. Jadi kalau kita menerima kelemahan kita, saudaraku sekalian, kan tahu, oh itu kelemahanku, sehingga kita bisa memperbaiki. Amin saudaraku. Kelemahan kita kalau kita sadar, kita terima dan kita perbaiki, itu akan menjadi kekuatan kita. Amin. Murah hati. Bapak kita murah hati, selalu berupaya untuk menolong kita. Kita juga perlu murah hati berbuat sesuatu untuk orang lain. Walaupun sekecil apapun, ayo mulai berdoa, Tuhan hari ini apa yang kau inginkan saya untuk berbuat sesuatu. Walaupun kecil saudaraku, walaupun mungkin juga cuma note kecil, lewat sekarang tidak usah pakai note, ngirim susah pakai WA. Pakai apa? Murah hati, baik dalam perkataan, dalam perbuatan. Jangan susah saudaraku untuk memberikan pujian kepada orang lain. Kita perlu memperhatikan. Saya ini dulu ya, ini saya terus terang. Saya paling tidak senang kalau orang manggil sayang, halo say, gitu kan. Bagi saya itu lebay, saudaraku, basa-basi. Tapi lama-lama saya sadar, saudaraku, ya kalau orang lain basa-basi, kan saya bisa melakukannya bukan dengan basa-basi, dari hatiku. Karena kemudian saya belajar, saudara, kalau orang dipanggil sayang, halo cantik, itu kan senang, saudaraku. Betul atau tidak? Walaupun sayanya nggak cantik sungguhan, tapi kalau dibilang halo Ibu Hana yang cantik, ya, itu kan rasanya kan senang ya, pura-pura apa tidak. Jadi saudaraku, kita perlu murah hati memberikan penghargaan, pujian kepada orang lain. Kalau orang itu senang, kita akan senang. Amin. Saudara, saya pernah ditanya oleh Andi Noya ketika di Kick Andy, kok banyak melakukan kerja sosial, apakah Anda dilahirkan dari keluarga kaya? Saya bilang sebaliknya. Saudara, ketika kita memberi, ketika kita melayani, rasanya kaya luar biasa saudaraku. Oleh sebab itulah saya berjalan seperti orang kaya, walaupun tidak tahu punya uang atau tidak. Ya, bertindak adil, tempatkan diri kita di posisi orang lain, ini empati. Ya, empati. Kalau saya begitu, itu kalau saya ngomong begini, perasaannya bagaimana? Saudara, kita perlu belajar menganggap orang lain lebih penting dari kita. Itu kadang tidak mudah, dulu saya juga tidak ngerti. Tapi ketika kita berani menganggap orang lain lebih penting dari kita, saat itu sebenarnya justru penghargaan untuk diri kita. Itu adalah juga kita terima, menabur dan menuai. Amin ya, berikan penghargaan kepada orang lain. Saudaraku, slide terakhir, Ratapan 5:21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami, seperti dahulu kala. Ini yang terjadi dalam ilustrasi keluarganya Hosea. Saudara, setiap saat dalam hidup kita perlu minta dipegang oleh Tuhan. Setiap hari. Karena setiap hari kita berjumpa dengan segala macam orang, dengan segala macam kondisi situasi. Yang berusaha mengendalikan perasaanmu, yang berusaha mengendalikan emosimu. Saudaraku, kita tidak bisa menghentikan atau mengendalikan perkataan orang lain atau tindakan orang lain terhadap kita. Tapi kita bisa belajar mengendalikan diri kita. Amin. Satu ilustrasi saudara-saudara ini, tadi saya membawa gelas tapi ketinggalan, saya pinjam di bawah. Ya, ketika saya pinjam di bawah, orang di bawah bilang, saya cuci dulu Bu, kotor. Saya bilang tidak apa-apa, kotor lebih baik. Jadi saudara, ini gelas dibuat oleh penciptanya, bukan untuk kotor sebenarnya.
Pasti saudaraku pembuatnya, ini pabriknya merancangkan buat cetakannya, pasti untuk satu tujuan. Kalau bentuknya kayak gini ya kira-kira sebenarnya untuk gelas untuk minum. Tetapi kemudian tergantung di tangan siapa cangkir ini. Di bawah dianggap tidak terpakai ya digeletakkan berdebu karena tidak dipakai. Tapi kalau ada orang bilang, ih cantiknya warnanya ungu muda ya, saya jadikan vas bunga. Saya kasih bunga, jadi vas bunga. Ya, atau yang lainnya karena rajin belajar atau apa, saya jadikan tempat pensil juga bisa. Saya jadikan tempat sampah, usah kadung kotor, ya kan? Saya jadikan tempat sampah juga bisa. Saudaraku, cangkir ini, plastik ini, di tangan siapa? Terserah di tangan siapa. Dia mau dihargai, mau diperlakukan. Dia tidak bisa berkata tidak. Karena dia benda mati. Tetapi engkau dan saya, kita bisa berkata tidak kepada apa yang dunia memperlakukan kita. Amin saudaraku, kalau engkau pernah diperlakukan dalam hidupmu, pernah dijadikan sampah, dengar kata-kata kotor, kita harus cabut semuanya itu. Ini salah satu pelajaran anak BBM saya. Nah, perkataan kotor, perkataan kebodohan kita harus cabut keluar dari diri kita. Karena Tuhan merencanakan kita untuk menjadi bejana kemuliaan bagi Dia. Dipakai sesuai dengan tujuan ilahi. Amin. Saya berdoa dulu ya. Terus baru kalau mau tanya-tanya jawab terserah. Kalau sudah selesai ya selesai. Ya, karena kita berdoa. Saudaraku sejenak. Apa yang saya perkatakan, perkataanku sebagai manusia tidak sempurna. Tetapi Roh Kudus yang menyempurnakan. Mari kita berdoa, kita sejenak minta kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan aku. Untuk aku dipegang di pusat rencananya Tuhan. Entah akan terjadi perang dunia. Entah apa yang akan terjadi nanti di dalam pemilu ataupun tidak pemilu. Ataupun setelah pemilu maksud saya. Apa yang terjadi di kotaku, apa yang terjadi. Katanya ada cacing-cacing dilepaskan kayak wopo, kayak tidak tahu. Apapun. Di dalam kondisi apapun, bahkan di dalam kondisiku saat ini dalam pergumulanku. Tuhan, giring kami. Giring aku Tuhan ke tempat di mana Engkau bisa menenangkan kami. Pegang kami Tuhan. Bapa, hamba berdoa, hamba minta. Karena aku percaya firman-Mu adalah hidup. Karena aku percaya Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan aku percaya ya Bapa, sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa tanda ajaib mujizat menyertai setiap penyampaian firman Tuhan. Kalau hari ini firman-Mu Tuhan tentang anugerah yang memulihkan, anugerah yang berusaha menjangkau kami, anugerah yang mengubah lembah kematian menjadi pintu pengharapan, anugerah Tuhan yang ketika Engkau mendengarkan suara-Mu, langit menjawab, bumi menjawab langit dan seterusnya Tuhan, sehingga kesuburan kemakmuran ada di sekeliling kami. Tuhan, aku minta mujizat demi mujizat ini, mujizat kemurahan-Mu, mujizat belas kasihan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Dan Engkau pakai kami juga Tuhan, menjadi saluran, menjadi tangan anugerah-Mu bagi orang lain. Sempurnakan apa yang sudah saya sampaikan ya Roh Kudus. Dan biarlah Engkau bawa kami, penuhi hati kami dengan api cinta yang membara kepada Engkau. Sehingga kami boleh terus ada di dalam anugerah-Mu. Anugerah. Karena anugerah ketika bertemu dengan kebutuhan kami, maka mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau pegang, Engkau jamah setiap pribadi. Baik yang ada di tempat ini, ataupun Tuhan yang melihat lewat YouTube saat ini, ataupun yang akan datang. Tuhan, Engkau menjamah dan Engkau memberkati. Ampuni segala sesuatu yang di masa lalu, karena kebodohan kami yang tidak berkenan kepada Engkau. Tuhan, kami mau merelakan diri kami untuk diperbarui, perbaiki, dipulihkan hubungan kami dengan Engkau. Sehingga dunia melihat ada anak raja di atas segala raja, ada kasih cinta suami ilahi, pelindung ilahi yang menyertai kami. Dan semua bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik saudara, apa ada yang mau mengajukan pertanyaan?
Apa ada yang mau bertanya, saudara? Mary mau bertanya? Enggak. Oh, tak kira mau bertanya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin CS mau bertanya? Oh, tidak ada yang memang bertanya. Wah, nah, ya. Tuhan yang berkati. Berarti khotbahnya sudah lengkap ya, saudara ya. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur ya hari ini kita boleh dengar dari 3 wanita hebat apa yang Tuhan taruh di dalam hati mereka tentang restoring your grace, dipulihkan kasih karunia. Ya, kasih karunia Tuhan bukan hanya memulihkan, rekonsiliasi, mengampuni dosa kita sehingga kita bisa memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan itu juga membawa kita kepada destiny yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Seperti tadi 3 pembicara itu ya, seperti sangat sekuensnya tepat ya. Yang dikatakan Ibu Esther, Tuhan menciptakan wanita untuk tujuan apa? Yang dikatakan untuk Ibu Deborah, dari Ibu Deborah, kalau Tuhan itu sudah membebaskan pilihan kita mau berjalan atau enggak di dalam anugerah itu. Dan kita lihat dari kesaksian Bu Ariela tadi ya, bagaimana seorang yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa itu bisa tetap berdampak dan berkarya oleh karena anugerah Tuhan. Saya percaya apapun yang saudara alami hari ini, mungkin keluargamu enggak sempurna, mungkin butuh pemulihan di bidang mungkin sama suami, sama anak, sama pekerjaan, atau apapun itu, anugerah Tuhan itu lebih dari cukup gitu ya. Dan kita bukan hanya dipulihkan, terima anugerah pertama, kasih karunia pertama yang memberikan kita bisa terhubung dengan Tuhan, tetapi kasih karunia yang terus membawa kita berjalan sampai kita menerima destiny yang utuh yang Tuhan tetapkan. Nggak ada orang diciptakan Tuhan tuh wanita menjadi sampah atau menjadi bayangan daripada orang lain. Setiap kita diciptakan Tuhan untuk menjadi satu hal yang otentik ya. Saya mau membagikan satu kisah, mungkin 2 ya, tapi kalau cukup 1 aja lah. Ini sangat membuat saya terharu ya. Seringkali kita itu melupakan betapa indahnya ya. Kasih karunia itu bukan sekedar, iya tak, aku bisa tak ngalami kasih karunia Tuhan gitu ya. Kemarin saya membaca sebuah buku ya, tadi waktu itu saya diingatkan kembali, itu yang tulis Pastor Flat. Dia berkata seperti ini, suatu saat dia bilang gini, kemurahan itu adalah Tuhan membebaskan kita dari apa yang kita layak terima. Tapi kasih karunia itu adalah memberikan kepada kita apa yang tidak kita layak menerima gitu ya. Jadi suatu hari Flat ini dia setir mobil, mobilnya itu kecepatannya 15 mil di atas kecepatan yang ditentukan gitu. Jadi ada polisi itu yang sudah mungkin punya alat pengukur ya, kalau di Amerika bisa ngukur gitu ya. Oh ini sudah melampaui batas kecepatan. Dan tapi dia nggak sadar bahwa dia setirnya di atas batas kecepatan itu, lalu dia mampir, dia lewat drive-thru, dia beli kopi. Dia beli kopi, lalu dia sempat nginjili, ini kan pendeta ya, yang melampaui batas ini pendeta. Dia sempat nginjili yang jual kopi itu untuk datang ke gerejanya dia. Lalu dia dengar ada suara sirene mobil ya. Dan mobil itu berkata, "Pak, tadi Anda itu ditilang." Dia ditilang, dia berapa? "Pak, tadi Anda menyetir melampaui 15 mil." Terus dia bilang, "Oh, maaf saya nggak sadar gini-gini." Lalu setelah orang itu sadar dia itu pendeta, didiskon. Jadi ditilang cuma lebih melampaui 10 mil gitu ya. Jadi mungkin kalau semakin batasnya balapnya semakin tinggi, mungkin dendanya semakin besar gitu ya. Jadi dia bilang, keadilan adalah ketika saya itu terima tilangan ya. Tapi kemurahan itu adalah ketika saya itu dikurangi. Ya melampaui 15 mil, polisinya dikurangi. Ditulis melampaui cuma 10 mil supaya dendanya juga lebih berkurang. Tapi kasih karunia itu adalah ketika polisinya yang belikan saya kopi. Bukan saya yang beli kopi. Tadi kan dia kan setir terus dia mampir beli kopi. Dia bilang kasih karunia itu tentu seperti kalau polisi itu yang mentraktir saya kopi gitu ya. Tentunya itu tidak terjadi. Tapi kasih karunia itu adalah satu anugerah yang kita tidak pernah pantas menerima. Tapi Tuhan itu memberikan untuk setiap saudara dan saya. Dan kasih karunia itulah yang membawa kita bisa bukan hanya dipulihkan hubungan dengan Tuhan, tapi juga sampai kepada destiny kita. Dan kita harus bertumbuh dalam kasih karunia demi kasih karunia. Perjalanan dengan Tuhan bukan tentang usaha kita sendiri, tapi bagaimana kita berjalan dengan Dia, melibatkan Dia, sampai kita itu menemukan
rencana utuhnya di dalam Dia. Sehingga kita tahu ya, hidup kita itu tidak pernah tergantung apa yang terjadi di masa lalu kita. Tapi Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baru buat setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa Tuhan hari ini. Setiap anak-Mu yang di tempat ini maupun yang di YouTube. Kami bukan hanya mendapatkan pengetahuan, tapi kami mendapatkan kehidupan. Impartasi kehidupan, impartasi kebenaran. Aliran-aliran kehidupan-Mu Tuhan yang membawa kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk terus bertambah-tambah di dalam hidup kami Tuhan. Sampai kami menemukan dan kami menghidupi dan mencapai tujuan hidup kami sesungguhnya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Aku lepaskan Tuhan anugerah-Mu untuk setiap anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Apapun anugerah yang dibutuhkan mereka saat ini Tuhan. Anugerah untuk menemukan identitas diri atau anugerah untuk mengalami pemulihan di dalam keluarga, dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam menemukan destiny. Apapun itu Tuhan. Mari Tuhan, biar anugerah-Mu itu mengalir, menguasai setiap anak-Mu, memampukan mereka. Dan Tuhan biarlah anugerah-Mu yang terus bertambah-tambah di dalam hidup kami, itu juga menambah-nambahkan rasa takut akan Tuhan yang semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan, Kau memberkati ketiga pembicara kami, Bu Esther, Bu Deborah, dan juga Bu Hana yang sudah membagikan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau anugerah-Mu terus bertambah-tambah dalam hidup mereka. Dan Tuhan, biarlah kehidupan mereka Tuhan terus pakai untuk menjadi terang di dalam kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.